ketemu lagi nih dengan aku. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang KKO. Ada yang tahu apa itu KKO? Jadi, KKO ini merupakan singkatan dari kata kerja operasional. KKO ini digunakan dalam perumusan indikator dalam bentuk kalimat. Biar lebih ngerti, nanti aku bakalan tunjukin ke kalian itu bentuk dari KKO ini. Apa aja sih kata kerja yang ada dalam KKO? Dan kemudian aku juga akan ngasih ke kalian contoh dari penggunaan KKO ini. Perhatikan baik-baik ya. Inilah bentuk dari kata kerja operasional atau KKO. Yang kali ini saya tampilkan adalah kata kerja operasional atau KKO edisi revisi teori Bloom. Di dalam KKO ini terdapat 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan juga ranah psikomotor. Atau biasa kita sebut dengan ranah pengetahuan, ranah sikap, dan juga ranah keterampilan. Yang pertama kali kita bahas adalah ranah kognitif atau pengetahuan. Di dalam ranah ini terdapat 6 tingkatan, yaitu mengingat di C1, memahami C2, menerapkan C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan menciptakan di C6. Yang pertama, tingkat C1 mengingat. Di sini mengetahui misalnya istilah, fakta, urutan, aturan, metode. Nah, di sini ada dilihat kata kerja yang mungkin dapat digunakan, seperti menemukan kenali atau identifikasi, mengingat kembali, membaca, menyebutkan, dan lain sebagainya. Di tingkat selanjutnya di C2 ada memahami. Ini menerjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan, misalnya metode, prosedur, memahami, misalnya konsep, kaidah, prinsip, kaitan antara, fakta, isi pokok, mengartikan, menginterpretasikan, misalnya tabel, grafik, bagan. Bisa lihat juga ada kata kerja yang mungkin dapat digunakan, yaitu menjelaskan, mengartikan, menginterpretasikan, menceritakan, menampilkan, memberi contoh, dan lain sebagainya. Tingkat selanjutnya yaitu C3, menerapkan. Di tingkatan ini yaitu memecahkan masalah, membuat bagan atau grafik, menggunakan misalnya metode, prosedur, konsep, kaidah, prinsip. Tingkat selanjutnya yaitu C4, yaitu menganalisis. Di tingkat ini mengenali kesalahan, memberikan misalnya fakta-fakta, menganalisis misalnya struktur, bagian, hubungan. Bisa dilihat kata-kata kerjanya, mendiferensiasikan, mengorganisasikan, mengatribusikan, mendiagnosis, memerinci, dan lain sebagainya. Di tingkat selanjutnya, C5, yaitu mengevaluasi. Tingkat ini menilai berdasarkan norma internal, misalnya hasil karya, mutu karangan, dan lain-lain. Kata kerja yang dapat digunakan bisa dilihat, mengecek, mengkritik, membuktikan, mempertahankan, memvalidasi, mendukung, memproyeksikan, dan lain sebagainya. Di tingkat terakhir yaitu C6 adalah menciptakan. Di tingkat ini menghasilkan, misalnya klasifikasi, karangan, teori menyusun misalnya laporan, rencana, skema, program, proposal. Bisa lihat juga kata kerja yang ada di C6 yaitu membangun, merencanakan, memproduksi, mengkombinasikan, merancang, merekonstruksi. Dalam penggunaan ranah kognitif ini, atau kata kerja di ranah kognitif ini, itu tentunya harus dilihat dari kata kerja apa yang digunakan dalam kompetensi dasar. Selanjutnya adalah ranah afektif atau sikap. Terdapat 5 tingkat, yaitu menerima, itu di A1, merespon A2, menghargai A3, mengorganisasikan A4, dan karakterisasi menurut nilai itu di A5. Di yang pertama, yaitu menerima, ini menunjukkan misalnya kesadaran, kemauan, perhatian, mengakui misalnya perbedaan, kepentingan. Kemudian di tingkat A2, yaitu merespon, ini mematuhi misalnya peraturan, tuntutan, perintah. Berperan aktif misalnya di laboratorium, dalam diskusi, dalam kelompok, dalam organisasi, dan dalam kegiatan. Kemudian di A3 itu menghargai. Ini menerima suatu nilai, menyukai, menyepakati, menghargai. Misalnya karya seni, sumbangan ilmu, pendapat,
gagasan dan saran. Kemudian di 4 yaitu mengorganisasikan, ini membentuk sistem nilai, menangkap relasi antar nilai, bertanggung jawab, mengintegrasikan nilai. Di A5 yaitu karakterisasi menurut nilai, ini menunjukkan misalnya kepercayaan diri, disiplin pribadi, kesadaran moral, mempertimbangkan, dan melibatkan diri. Yang terakhir adalah ranah psikomotor atau keterampilan. Di dalam ranah ini terdapat 5 juga, yaitu meniru di P1, manipulasi di P2, presisi di P3, artikulasi P4, dan naturalisasi P5. Di P1, meniru, ini menafsirkan rangsangan stimulus, kepekaan terhadap rangsangan. Kata kerja yang dapat digunakan dapat dilihat seperti menyalin, mengikuti, mereplikasi, mengulangi, mematuhi, dan lain sebagainya. Kemudian P2, manipulasi, menyiapkan diri secara fisik. Kata kerja yang dapat digunakan seperti membuat kembali, membangun, melakukan, melaksanakan, menerapkan, dan lain sebagainya. Kemudian di P3 ini ada presisi, berkonsentrasi untuk menghasilkan ketepatan. Ini seperti kata kerja yang dapat digunakannya itu seperti menunjukkan, melengkapi, menyempurnakan, mengkalibrasi, mengendalikan, dan lain sebagainya. Kemudian P4 artikulasi, ini merangkaikan berbagai keterampilan, bekerja berdasarkan pola. Kata kerja yang dapat digunakan itu seperti membangun, mengatasi, menggabungkan, kemudian beradaptasi, mengembangkan, dan lain sebagainya. Yang terakhir di P5 adalah naturalisasi. Ini menghasilkan karya cipta, melakukan sesuatu dengan ketepatan tinggi. Kata kerja yang dapat digunakan seperti mendesain, menentukan, mengelola, menciptakan, membangun, dan lain sebagainya. Untuk ranah psikomotor ini biasanya terdapat di KD4. Jadi, itulah kata kerja yang terdapat dalam KKO edisi revisi teori Bloom. Ini adalah salah satu KD yang terdapat dalam muatan bahasa Indonesia beserta indikatornya. Menurut kalian, apakah kompetensi dasar dan indikator ini telah sesuai? Kalau menurut saya pribadi, kompetensi dasar dan indikator yang terdapat di gambar ini tidak sesuai. Mengapa demikian? Karena berdasarkan KKO yang telah kita lihat tadi, yang telah kita pelajari tadi, pada kompetensi dasar 3.8, yaitu menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan, kata kerja yang menguraikan ini berada pada C2. Sedangkan pada indikator 3.8.1 yaitu membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi, kata membaca ini berada pada C1. Jadi, tidak sesuai karena tingkat KD-nya lebih tinggi daripada indikator yang tertera. Kemudian, yang 4.8 ini ranah psikomotor atau keterampilan. Memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baru dan kalimat efektif. Ini menurut saya juga tidak sesuai. Mengapa demikian? Karena kata memeragakan di KD itu berada pada P3. Sedangkan kata mengidentifikasi pada indikator itu berada di ranah kognitif di C1. Jadi menurut saya itu tidak sesuai. Ini saya juga ada contoh KD dan indikator yang telah saya modifikasi, yaitu di kompetensi dasar, menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Kemudian indikatornya, saya membuat menceritakan pesan dalam dongeng. Bisa lihat, menguraikan dan menceritakan itu sama-sama berada di level C2. Kemudian di keterampilannya, untuk indikator saya menggunakan kata kerja membuat. Memeragakan dan membuat itu sama-sama berada di P3. Contoh selanjutnya ini ada di muatan SBDP. Kompetensi dasarnya adalah mengetahui dinamika gerak tari. Dengan indikator 3.1 mengidentifikasi gerak cepat tangan dalam suatu tari. Kemudian di keterampilannya itu memeragakan dinamika gerak tari. Dengan indikator mempraktekkan gerak
cepat tangan dalam suatu tari. Menurut saya, KD dan indikatornya sudah sesuai. Mengapa demikian? Karena di sini, kata kerja di kompetensi dasar mengetahui itu dan kata kerja yang berada di indikator, yaitu mengidentifikasi, ini sama-sama berada di C1. Kemudian kata kerja di kompetensi dasar yang memeragakan dengan kata kerja yang ada di indikator itu kan sama-sama memeragakan. Nah, ini bisa dirubah memeragakan dan mempraktekkan, sama-sama di P3. Nah, jadi begitu ya cara penggunaan KKO dalam perumusan indikator di dalam RPP. Jika kalian ingin membuat RPP HOTS atau High Order Thinking Skill, maka tingkatan KKO atau tingkatan kata kerja operasional yang digunakan itu lebih tinggi dari kata kerja yang ada di kompetensi dasar. Namun tentunya jika ingin membuat RPP HOTS atau High Order Thinking Skill, maka tentunya harus memperhatikan tingkat kemampuan dari masing-masing peserta didik untuk pencapaian tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Jadi itulah penjelasan singkat mengenai KKO atau kata kerja operasional. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa nantikan video-video dari aku selanjutnya. Bye-bye.